of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me My coming. energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to... Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke video pertamanya. Pasukan Ukraina melakukan geolokasi untuk menemukan kru BM-21 yang baru saja memposting aktivitas mereka. Dan ya, benar saja, mereka akhirnya menemukan satu unit BM-21 Grad Rusia sedang bekerja meluncurkan roket-roketnya. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana seekor lebah FPV Ukraina langsung menyengat BM-21 Rusia itu. Hasilnya, ia sudah pasti menjadi butiran debu. FPV kedua kemudian terlihat diterbangkan, dan bisa Anda lihat, lokasi BM-21 yang meledak tadi sudah berantakan. Di titik fokus drone intai Rusia ini dikatakan adalah sebuah bangunan yang dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup FPV Ukraina. Kemudian mereka meminta si bebek Su-34 untuk bertelur di gedung itu. Permintaan diterima, dan kemudian BAU! Terlihat dua butir telur Su-34 dikirim oleh VKS dengan sangat presisi ke gedung itu. Dikatakan itu adalah hantaman dari dua unit FAB-250. Dan bisa Anda lihat, jika sang kameramen Peru yang mendokumentasikan, FAB-250 pun terlihat sangat mengerikan dan sama sekali tak terlihat seperti petasan. Dalam video ini adalah sebuah dokumentasi dari pasukan Ukraina ketika menghandle rombongan 4 unit tank Rusia di Kelurahan Pobeda di Provinsi Donetsk. Tentu saja, keempat tank itu bisa dijinakkan dengan kekuatan dari sengatan FPV Ukraina. Dan salah satu tank yang berhasil dijadikan menjadi besi tua adalah sebuah T-90.
Apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Berikut ini adalah hantaman dari beberapa unit FAB 250 Rusia terhadap bangunan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian pasukan infanteri Ukraina dan juga para operator FPV Ukraina. Bisa Anda lihat, hantaman yang terlihat biasa saja, namun ketika dilakukan zoom in, efeknya tak main-main. Beberapa bangunan terlihat runtuh setelah telur panas FAB menerjang lokasi itu. Yang sedang bergerak di bawah ini adalah sebuah IFV BMP-2 Rusia yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi seperti itu. Terlihat dia berjalan santai mengikuti jalur yang sudah dilalui kendaraan sebelumnya. Namun tiba-tiba, BOOM! Terlihat dia menginjak ranjau di jalur yang dilaluinya. Kemudian terlihat para penumpangnya yang berhasil selamat, berlarian menyelamatkan diri menjauhi mainan mereka yang meledak. Kemudian datanglah 2 unit lebah Ukraina untuk menyelesaikan BMP Rusia ini. Sungguh sebuah rutinitas klasik khas medan laga Ukraina. Kharkiv terus dibombardir menggunakan FAB oleh VKS Rusia. Pada video ini adalah dokumentasi hantaman dari 3 unit FAB 500 terhadap gedung persembunyian pasukan infanteri Ukraina di kota Lipsy, Provinsi Kharkiv. Sayangnya, sudut perekaman dan resolusi 4K seperti ini membuat kita tidak bisa melihat dengan detail apa yang ditargetkan dan akurasi dari serangan ini. Bangunan berwarna putih ini dikatakan adalah sebuah bangunan yang dijadikan sebagai markas komando oleh salah satu grup penjaga perbatasan Rusia, tepatnya di wilayah Kharkiv Belgorod. Dan lokasi bangunan ini adalah di sisi Belgorod, alias masuk ke dalam wilayah Federasi Rusia. Kemudian bisa Anda lihat, BOOM! Sebuah hantaman yang presisi terlihat menghantam bangunan itu dan kemudian merobohkannya. Dikatakan itu adalah hantaman dari AASM-250, sebuah smart bomb bantuan dari Paman Macron. Tentu saja, ini sebuah eskalasi yang meningkat, di mana serangan udara Ukraina menggunakan jet tempur saat ini sudah berani masuk ke wilayah Rusia, di mana sebelumnya hanya serangan drone-drone jarak jauh saja. Di kotak berwarna biru ini adalah sebuah radar P-18 Ukraina, sebuah radar spesialisasi target udara ketinggian rendah. Tentunya, mainan ini harus segera dilenyapkan. Kemudian rudal X-35 dikirim oleh VKS Rusia untuk menghantam P-18 itu. Dan kemudian, BOOM! Terlihat dengan sangat presisi menghantam P-18 pertama. Tak jauh dari lokasi P-18 pertama barusan, ada P-18 kedua yang juga digelar oleh pasukan Ukraina. Kembali, rudal KH-35 dikirim oleh VKS Rusia. Dan hasilnya, BOOM! Kembali dengan sangat presisi membuat radar P-18 itu menjadi butiran debu.
2 unit BMP-1 Rusia yang baru saja datang dan parkir berjajar di dekat sebuah hutan di sekitar perbatasan Kharkiv-Belgorod langsung disikat dan dibakar oleh drone-drone FPV Ukraina ketika mereka terdeteksi oleh drone intai Ukraina. Kemungkinan 2 BMP ini sedang menunggu teman mereka untuk melakukan misi evakuasi ataupun rotasi. Namun sayangnya, ketika drone adalah kunci, pergerakan yang terintai drone sudah pasti menjadi api. Itu adalah hantaman presisi dari para lulusan terbaik dari sekolah artileri Rusia. Mungkin dari sudut pandang ini, Anda tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ditargetkan 2 unit mortir artileri Rusia ini. Tapi, ketika drone mendekat dan melakukan zoom in, terlihat ada sebuah tank T-72 Ukraina dan sebuah Humvee yang terjungkal dan berasap setelah menerima paket 2 butir mortir dari pasukan artileri Rusia. Sungguh skill yang mantap dari kru artileri Rusia. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Kamis 27 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Najmuddin, Om Bernard Kun, dan Om Maulana Gilang Darmawan. Support ini tentu sangat berharga bagi kami agar makin semangat memberikan kabar terbaru dari medan laga Ukraina kepada Anda. Terima kasih teman-teman semua. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Jumat 28 Juni 2024. Berikan komentar Anda.